Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, bertemu kembali bersama podcast asik yang selalu setia memberikan edukasi, informasi, dan inspirasi untuk kita semua. Kawan-kawan, di siang hari ini saya bersama Bang Japar akan membahas tentang isu-isu yang lagi headline di Kabupaten Tanjung Barat. Baiklah, untuk isu langsung saja kita ketemu abang kita yang keren ini, Bang Japar. Assalamualaikum, Bang. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sibuk di provinsi ini? Ya, sibuk-sibuk gitulah. Langsung aja lah, Bang. Ini ada Bang, ada isu, Bang, yang menjadi kayaknya di pencerahan itu suatu hal yang banyak debatable. Ada yang mendukung, ada yang tidak, pro dan kontra terkait dengan isu pemekaran daerah di Provinsi Jambi, yang diantaranya itu ada Kabupaten Tanjung Barat di wilayah Hulu, Bang. Ada 6 kecamatan kan. Rencananya itu Merlung dan Tunggal Ilu akan menjadi kabupaten terbaru, Bang. Bagaimana itu informasi yang bisa kami simak dari Abang, karena Abang di provinsi, dan mungkin ada suatu hal yang Abang bisa sampaikan kepada kami dan pemirsa podcast asik, Bang. Silahkan, Bang. Pertama, saya ingin menjelaskan bahwa pemekaran wilayah itu secara substansi tidak menjadi masalah. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat tentunya. Bagaimana pertama pelayanan pemerintah hadir lebih dekat kepada masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, pembangunan menjadi lebih merata. Artinya konsep daripada pemekaran itu adalah mendorong percepatan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan dalam satu wilayah. Itu yang menjadi tujuan besar daripada pemekaran wilayah. Tidak hanya sekedar berbagi pos-pos kekuasaan. Nah, sementara ini kan kesannya seperti itu. Iya. Lebih banyak kepada kekuasaan oriented, kan seperti itu. Iya. Nah, oleh karena itu terkait dengan isu atau wacana pemekaran Tanjung Jabung Barat menjadi 2 daerah, Hulu dan Hilir, ya silakan saja. Sumas go on, kan begitu ya. Iya, tidak menjadi masalah bagi saya. Iya. Dan kalau memang itu ada jalan, saya kira hal-hal yang bagus-bagus saja untuk kita dorong, kan begitu. Mungkin masyarakat ini, Bang, mungkin terpicu daripada pilkada yang selama ini Hulu dan Hilir, selalu ada jarak di antara kita. Itu apa faktor-faktornya itu, Bang, sehingga Hulu dan Hilir ini terasa selalu ada rivalitas dalam bola kaki, di dalam politik? Bagaimana, apa penyebabnya itu, Bang? Tidak juga menjadi rivalitas, saya kira. Tapi memang secara politik ada segmentasi ya selama ini dalam hal pilkada. Harus memperhitungkan Hulu dan Hilir, kan begitu. Iya. Kadang-kadang orang seperti saya yang berasal dari wilayah yang tidak dari Hulu dan dari Hilir nih, kadang-kadang bingung juga di mana posisi politik kami. Iya, di tengah-tengah. Terus, Bang? Tetapi yang jelas begini, bahwa itu hanya sekedar segmentasi politik, saya kira. Rivalitas tidak ada. Tetapi bahwa ada kesenjangan, ada ketidakidealan antara Hulu dengan Hilir dari sisi apapun itu, ya. Kita tahu betul bahwa antara Hulu dan Hilir ini tidak ada satu kesatuan kultur, ya. Karena memang secara tipologi kewilayahan berbeda. Daerah Hilir kan daerah becek-becek ini. Iya, becek. Daerah becek-becek seperti ini ya, rawa, gambut, berlumpur. Nah, yang di Hulu itu kan dari kebanyakan mereka kan tanah mineral. Dari sisi geografis saja udah beda, kan begitu. Terus di Hulu barangkali kultur pendapatan ekonomi masyarakatnya berbeda. Kalau di Hilir akulturatif ya, lebih akulturatif ya. Dari walaupun sama-sama mengandalkan sebagian besar masyarakatnya dari sisi pertanian, tapi kita kan lebih banyak komoditas yang menjadi andalan. Ada pinang, ada kelapa dalam, sawit juga ada, karet juga ada, ya kan, padi.
Kalau di hulu kan hampir didominasi oleh sawit kan begitu. Walaupun ada sebagian yang lain, ada persawahan juga kan begitu. Yang saya maksud adalah kedua wilayah ini memang harus dicari problem solvernya, sehingga menjadi masyarakat Tanjung Jabung Barat yang utuh, yang sama-sama mendapatkan pelayanan yang maksimal dari masyarakat, dari pemerintah, itu yang harusnya terjadi. Nah, sementara ini dari sisi infrastruktur saja kita hulu dan hilir ini tidak punya jalan definitif yang memang menjadi jembatan ya, yang mengefektifkan pelayanan antara wilayah hulu dan wilayah hilir. Ini yang menjadi persoalan kita. Kan kita tak punya jalan definitif. Kabupaten kita ini antara hulu, 6 kecamatan di hulu dan 7 kecamatan di hilir. Antara orang-orang yang ada di Merlung, Muara Bapali, Batang Asap, Tungkal Hulu, Tebing Tinggi, dengan masyarakat hilir yang notabene Tungkal Hilir ini adalah kota kabupaten, pusat pemerintahan, kan tidak punya jalan definitif kabupaten. Yang ada kita harus memutar secara, kalau normal ya, kalau formal kita harus memutar jalan lingkar nasional lain. Lewat Kabupaten Tanjung Timur, lewat Kabupaten Muaro Jambi, barulah sampai ke wilayah hulu. Yang jaraknya paling tidak 6 sampai 7 jam untuk sampai ke Lubuk Kabing misalnya, untuk sampai ke Lubuk Bernai misalnya, atau daerah-daerah yang ada di ujung Riau. Nah, jalan alternatifnya kan harus melewati jalan-jalan perusahaan milik konsesinya Sinarmas Group, ya kan? Yang itu sama-sama kita tahu lah, menyusahkan, kadang-kadang menyebalkan, ya dicegat di pos-pos, menyusahkan juga, menyebalkan juga, kan begitu. Kadang-kadang ya, tapi standar atau SOP perusahaan kita kan nggak bisa nolak itu. Mereka bukan mencegat Bang, tapi lebih menetralisir apa yang mau lewat gitu Bang ya. Bukan dicegat. Yang jelas bahwa itu menjadi satu hambatan ya, terkait dengan walaupun masih bisa kita lewat, tapi ya menjadi hambatan bagi kita untuk bisa secara normal mengangkut hasil bumi misalnya dari hulu ke hilir, kan agak repot pasti, ya kan, karena pasti banyak sekali prosedur yang harus dilakukan. Intinya bahwa daerah kita ini secara administratif seperti terpisah menjadi 3 bagian, ya kan? Tungkal Hilir, satu kabupaten tersendiri, yang di tengah itu kabupaten PKS, Mas Group, yang di hulu kabupaten yang ada di Tunggal Hulu. Nah, ini saya rasa ke depan menjadi tugas daripada bupati dan wakil bupati terpilih. Bupatinya kan dari hilir tuh, ya, wakil bupatinya dari hulu. Nah, kita harapkan segmentasi politik pada saat pilkada itu tidak hanya sekedar menjadi jualan politik doang gitu. Orang hulu ada, orang hilir ada, kan begitu. Tetapi lebih daripada itu bisa menjadi sebuah program. Semangatnya kan harus begitu, untuk menjadi ya perwujudan yang baik dari sisi program pembangunan yang rata antara hulu dan hilir. Artinya segmentasi politik itu harus menjadi program yang menguntungkan untuk masyarakat. Tidak sekedar yang dapat hulu hilir itu hanya personal yang jadi pejabat itu, kan begitu, Pak Bupati dan Wakil Bupati saja, kan begitu. Tapi lebih daripada itu, masyarakat harus mendapatkan makna daripada segmentasi politik itu. Saya sendiri selaku orang partai politik, orang yang memang berjuang di politik, di kancah politik ya, saya kira tidak menyalahkan segmentasi itu. Tapi yang saya maksud adalah masyarakat harus dapat dari situ, kan gitu. Manfaat dari segmentasi itu apa gitu. Selama ini kan begitu, pakem ini seperti tak pernah bisa lepas kan.
orang hulu, orang hilir, orang hulu, orang hilir. Karena padahal kan tidak itu sebenarnya. Yang dibutuhkan masyarakat harusnya lebih dari itu. Bagaimana mendapatkan pemimpin yang memang betul-betul mampu memimpin masyarakat dengan daya pikirnya, dengan visi misinya kan gitu. Tapi kita kesampingkan itulah. Yang jelas dengan komposisi yang ada seperti sekarang ini harusnya mampu menjawab ketimpangan pembangunan antara hulu dengan hilir. Salah satunya menurut saya adalah jalan definitif kabupaten antara hulu dengan hilir ini harus ada, kan begitu. Orang hulu harus lancar berurusan ke hilir. Kalau sekarang dalam jarak waktu paling cepat 4-5 jam, besok harus 2 jam atau 3 jam paling lambat itu orang hulu harus bisa akses wilayah hilir. Bayangkan mereka ngurus KTP, KK saja sekedar hari-hari itu bisa 1-2 hari. Sekarang memakai biaya juga kan nitip melalui orang lain. Jadi Ya itu memakai jasa administrasi, jasa jadi lah seperti orang-orang. Yang jelas kalau jasa. mereka urusan langsung ke sini, mereka berangkat subuh misalnya, ya, sampai ke Tungkal sudah tengah hari. Di sini tengah hari kantor hampir tutup, ya hari kan? hujan. Jam 2 mereka baru bisa berurusan. Mungkin untuk cetak KTP atau KK-nya tidak terkejar dalam sore itu karena alasan birokrasi dan administrasi di kantor Dukcapil misalnya. Otomatis mereka harus nginap dengan makan, dengan segala macam. Paling tidak mati dari 500 sampai 1 juta untuk satu. Ini yang problem seperti ini yang harus diselesaikan sebenarnya. Belum lagi pelayanan di yang lain, ya. Belum lagi soal distribusi hasil pertanian dan lain sebagainya. Oleh karena itu hematnya isu hulu hilir ini harus dijembatani dengan pembangunan infrastruktur yang baik yang mengintegrasikan antara wilayah hulu dan wilayah hilir menjadi satu zona wilayah yang betul-betul terhubung dengan baik. Nah, menyambung dari awal tadi ya terkait dengan pemekaran wilayah, ya kan? Ini kan persoalannya pemerintah pusat kan masih belum mencabut moratorium wilayah itu, moratorium pemekaran wilayah itu. Artinya pemerintah pusat masih mengerem daerah-daerah yang mengusulkan pemekaran wilayah. Nah, sejauh ini yang saya tahu isu pemekaran wilayah Tanjung Jabung Barat untuk skala Jambi ya, ini masih berupa wacana. Baru wacana. Di Jambi sendiri DPRD belum ada pembahasan, usulan daripada pemerintah kita Tanjung Jabung Barat, termasuk dari tokoh-tokoh masyarakat di wilayah hulu juga belum pernah ada di DPRD Provinsi Jambi atau di Kemendagri lah, kan kita bisa cek itu. Oleh karena itu saya untuk persoalan pemekaran wilayah itu baru sebatas wacana ya, kan isu lah wacana. Izin dari informasi disampaikan Bang Jafar tadi, kawan-kawan, kita mendapatkan informasi terkait pemekaran daerah tersebut hanya sekedar wacana. Belum ada usulan dari Pemda atau pembahasan di tingkat provinsi tentang pemekaran hal tersebut. Dan satu lagi kawan-kawan, kita ini kan baru tahu dan wawasan kita baru bertambah. Ternyata di antara hulu dan hilir ini tidak terintegrasi secara kewilayahan, di mana ibu kota kabupaten itu ada di hilir, pelayanan administrasi segala macam itu kan berada di hilir. Dikarenakan terhambatnya tidak ada jalan penghubung, itu menjadi faktor yang membuat terhambatnya ekonomi, administrasi, pelayanan publik. Dan apakah ada, Bang? Abang kan pernah jadi anggota DPR di Kabupaten Tanjung Barat. Apakah ada pembahasan arah ke sana, Bang? Biar kawan-kawan ini mendengar apakah memang ada wacana itu ya, kapan realisasinya, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Yang bisa kita bagikan kepada kawan-kawan di rumah, Bang, tentang secara pribadi maupun kelembagaan DPRD ya dalam hal ini sudah sangat mendorong jauh ya terlaksananya realisasi daripada jalan definitif antara hulu dan hilir ini.
Di seberang itu saya terutama karena kampung saya di sana. Iya, iya. Di utara. Di seberang itu ada jalan yang terbentang, hari ini existingnya kurang lebih sekitar 60 km. Masih belum selesai memang. Nah di seberang sana ya, di seberang sini jalan provinsi itu sampai Sungai Landak. Nah Sungai Landak sampai ke Meranti, Sungai Meranti Pelumahan, Desa Pelumahan itu juga harusnya tahun ini selesai. Karena harusnya tahun ini selesai karena di skema APBD 2025 kemarin kita sudah anggarkan kurang lebih sekitar 18 miliar kalau tidak salah untuk menyelesaikan itu. Nah oleh karena itu jalan ini adalah jalan yang kita proyeksi mampu menghubungkan antara hulu dengan hilir, yang menjadi ruas jalan definitif milik pemerintah kabupaten kita. Iya. Artinya tidak lagi kita menggantungkan terhadap jalan-jalan produksinya milik Sinarmas Group. Iya. Kan seperti itu, tidak mengganggu aktivitas perusahaan, kan begitu. Nah, tetapi kita masih punya persoalan besar di situ. Dan saya sudah berulang kali menyampaikan ini kepada Pak Bupati terpilih yang sekarang, bahwa problem ini harus diselesaikan. Ada 30 km ya, yang dari batas Pelumahan seberang sana, Margorukun Pelumahan itu kan lewat jalan 520 dan 530 yang sekarang ada itu sampai ke lintas timur Sumatera, kan begitu. Nah kita berharap ada langkah pemerintah untuk membebaskan 30 km yang sekarang menjadi areal konsesinya Sinarmas Group ini menjadi jalan yang bisa dikelola secara definitif oleh pemerintah kabupaten, sehingga koneksi antara jalan pemerintah dengan jalan pemerintah daerah dengan jalan nasional ini memang bisa bisa betul-betul terhubung. Bahkan ke depan kan Jambi Rengat itu ada tol itu. Iya, saya dengar. Dalam RPJMD Provinsi Jambi yang dulu, Jambi kan dibagi menjadi 3 zona. Iya. Zona konservasi untuk kabupaten-kabupaten yang ada di barat sana, Kerinci, Merangin, segala macam itu daerah konservasi. Terus ada daerah industri, perdagangan barang jasa, meliputi kota Jambi dan sekitarnya, Batanghari, Muaro Jambi dan kita Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur itu kan kebagian sebagai daerah distribusi. Nah, daerah distribusi. Nah, oleh karena itu saya berpikir bagaimana ruas jalan yang ada di seberang maupun di seberang lah terutama ya, itu bisa terkoneksi dengan tol Sumatera, bisa menjadi exit tol supaya bisa menjadi jalur distribusi atau jalur buang Provinsi Jambi. Nah sehingga kita ini kan menginginkan daerah kita ini menjadi daerah-daerah yang strategis. Daerah yang strategis ini kalau infrastrukturnya tercukupi, insya Allah strategis lah daerah ini. Tapi kalau infrastrukturnya nggak ada ya susah. Kan begitu. Ada 19 desa di sana di seberang itu, termasuk wilayah seberang kota, yang pada hari ini selalu dikatakan sebagai daerah yang agak lambat untuk menerima pembangunan ya, menerima pemerataan pembangunan. Padahal kan nggak jauh dari kita. Iya, nggak jauh, cuma nyebrang. Nyebrang kota, nyebrang sungai. Dan bayangkan di situ ada kecamatan administratif yang sudah 20 tahun lebih ya, yang sudah 20 tahun lebih itu berdiri, disahkan menjadi pusat pemerintahan. Tapi sampai hari ini tidak ada jalan darat yang definitif yang bisa mengakses wilayah itu. Kalau ya nggak 20 tahun 4 kali masa jabatan kepala daerah.
yang segmentasinya selalu hulu hilir, hulu hilir. Jangan-jangan karena isu hulu hilir tuh seberang kota lupa, ya kan, seberang Pengabuan lupa, seberang Senyerang lupa, Kuala Utara lupa, jangan-jangan karena itu kan. Ini ada curhat kemarin bang, salah seorang petugas medis lah, ya, dia menggambarkan seandainya di sana itu ada orang mau melahirkan, air surut nih, tidak ada akses untuk nyebrang, itu kan berhubungan tentang jiwa manusia. Apakah pemerintah ini tidak terpikir ke arah sana agar membuat suatu jembatan yang menghubungkan antara seberang kota dan ibu kota kabupaten ini agar realisasi mudah gitu bang dalam segala hal? Jadi itu isunya masih integrasi kewilayahan kita. Iya. Jadi daerah kita ini daerah yang tidak integral. Artinya tidak menjadi daerah yang terhubung satu dengan yang lain. Hulu dengan hilir, kendalanya itu tadi. Ya. Ada Kabupaten Sinarmas Group di tengah itu. Nah, problem yang kedua tentang integrasi kewilayahan, faktanya kita ada sungai. Iya. Ya kan? Ada sungai yang membelah, ada Sungai Pengabuan yang membelah wilayah kita ini. 19 desa yang di seberang sana yang notabene menjadi hambatan mereka untuk bisa mengakses pemerintahan yang ada di seberang sini. Kalau sekarang sudah agak mending lah ya, kan? Sudah banyak jalan-jalan alternatif ya menuju ke arah sini, termasuk penyeberangan-penyeberangan milik rakyat. Nah, bicara mengenai jembatan, saya sebagai anggota DPRD sejak tahun 2012 sudah menginisiasi ini. 2012 bang? 2012 dulu. Wow, udah lama bang ya? Jadi melalui pokir saya dulu, saya masukkan perencanaan dalam bentuk DID namanya kan, Detail Engineering Design. Dan ini sudah saya sampaikan kemana-mana. Sehingga pada waktu itu timbullah feasibility study-nya dari menjadi DID. Itu perkiraan bentang jembatan itu kan sekitar 600 meter. Iya. 400 meter bentang tengah, 100 meter masing-masing kanan dan kiri abonsemennya. Nah, sementara ini desain mengenai jembatan itu sudah ada di PU Provinsi Jambi. Nah, kemarin saya dengar itu ada review desain yang untuk diajukan kepada pemerintah pusat. Nah, pada saat tahun 2012 itu anggarannya kurang lebih sekitar 221 miliar. Analisa biaya pada waktu itu. Hasil review desain terakhir di PU Provinsi meledak itu jadi 700 katanya. Wow. Saya tidak ngerti hitungannya seperti apa. Tapi yang jelas ini menjadi hambatan tentunya terhadap realisasi daripada pembangunan jembatan itu untuk mengintegrasikan wilayah ini. Nah, akhirnya pemerintah skeptis ya dengan analisa pembiayaan yang ada, karena kalau ini diteruskan tentu menyedot anggaran dalam jumlah besar dan membuat mungkin agak terganggu ya pembiayaan di sektor lain. Nah, oleh karena itu baru sampai tahap itulah terkait dengan jembatan Pengabuan itu, jembatan yang menuju akses ke seberang sana kan. Apakah begitu. sekarang masih ada pembahasan tentang arah sana bang? Ketika abang masih di DPR? Terakhir saya untuk anggaran 2024 saya bertemu dengan Pak Bupati dalam bincang-bincang kecil kami. Pak Bupati ini kebetulan orang yang lumayan mudah ya untuk diakses dan sangat mau untuk menerima saran dan pendapat kita, kan begitu. Saya sampaikan kepada beliau dengan analisa mengenai jembatan Pengabuan yang sedemikian besar, kita kan lalu tidak boleh berhenti sampai di situ saja Pak Bupati. Saya bilang begitu, kan? Bahwa kita harus melakukan sesuatu, menghadirkan pelayanan pemerintah ini bisa sampai kepada masyarakat kita, terutama untuk wilayah seberang itu, ya kan? Listrik sudah, dulu listrik nggak ada, sekarang kan sudah. Sekarang ada, ya kan begitu. Alhamdulillah sejak 3 atau 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu lah. Nah, oleh karena itu di 2024
kami menyarankan Pak Bupati untuk membuat dermaga, ya, dermaga penyeberangan kendaraan roda 4 antara seberang sana dengan seberang sini. Dan saya pantau di lapangan ini sudah selesai dikerjakan. Iya. Ya kan, yang seberang sini di desa Sungai Landa, yang seberang sana di desa Pasar Seni. Nah, tinggal kapal penyeberangannya, silakan nanti Pak Bupati lah yang berpikir sama para penduduk desa di situ, terutama Pak Kades yang ada di sana untuk menyelesaikan ini, kan begitu. Artinya karena posisi saya sekarang sudah berada di DPRD provinsi, secara teknis tentu tidak bisa lagi masuk ke ruang teknis itu, kan. Tapi harapan besar saya selaku warga masyarakat yang ada di seberang sana, rumah saya di seberang sana, orang tua saya juga di sana, kan kampung saya di sana, ini bisa segera diwujudkan, kan begitu. Supaya itu tadi menyelesaikan problem integrasi kewilayahan kita. Bisa nggak Bang, dari anggaran pusat atau anggaran provinsi yang membantu pembangunan jembatan tersebut? Semestinya bisa, ya kan. Tapi kan kita tahu juga lah bahwa konsentrasi pemerintah pusat kita kan terkait dengan pembangunan infrastruktur ini sekarang sedang kurang baik, karena keuangan negara kita juga kurang baik. Saya melihatnya kan begitu. Bisa kita lihat dana transfer ke daerah itu kan setiap tahun tuh bukan bertambah, berkurang, tapi malah berkurang, kan. Tahu bukan? Jadi DAO kan, DAO, DAK itu kan banyak yang berkurang bukan bertambah. Salah satunya ya mungkin karena konsentrasi mengenai jalan tol itu. Kita tidak bisa juga menyalahkan jalan tol karena faktanya itu juga mendorong pertumbuhan sih, kan. Kita tidak bisa abai itu. Tapi yang saya maksud hari ini, barangkali pemerintah pusat kalau diajak sharing bikin jembatan pengabuan itu untuk hari ini, barangkali penilaian mereka belum prioritas. Walaupun dari sisi kita masyarakat Tanjung Jabung Barat itu sangat prioritas. Iya. Tapi ya itulah yang terjadi. Artinya ya butuh kerja keras daripada pemangku kebijakan yang ada di kabupaten maupun yang ada di provinsi. Pak Gubernur dalam hal ini kita mohon bisa juga memberikan sumbangsi kebijakannya, meyakinkan pemerintah pusat untuk bisa memberikan porsi anggaran terhadap jembatan itu. Kita harapkan ke depan kita tetap jalankan itu. Apalagi Abang menyuarakan di provinsi, kan? Ya kita terus suarakan lah tentu, kan, karena memang jadi kebutuhan kita. Dan ini juga Bang, yang masyarakat ini kan terkait tentang pendapatan daerah kita ini yang mungkin ya saya juga tidak tahu Bang, apakah hulu, apakah hilir, yang pendapatan daerah apa bagi hasil bagaimana itu. Sebagian di Facebook itu Bang, ada yang mengatakan hulu lebih besar katanya. Ada yang mengatakan hilir lebih besar, karena sama-sama tidak tahu. Ini kan Abang, karena dalam pemerintahan daerah ini Abang sudah lama di Kalimantan Barat dan Abang tahu daerah mana sih yang benar-benar yang pendapatannya itu besar gitu Bang. Maksudnya kalau kedua daerah ini terpisah ya. Kalau existing hari ini ya kan 7 kecamatan di hilir dan 6 kecamatan di hulu ya. Ini wilayahnya memang kalau menjadi 2 kabupaten yang berbeda, sumber pendapatan daerah itu kan pertama dari PAD, ya. Yang kedua dari DBH, ya. Yang paling besar DBH lah, dana bagi hasil, ya. DBH itu ada macam-macam lagi tuh. Ada DBH perkebunan, ada DBH migas, DBH kelautan perikanan, kan. Nah, sektor yang selanjutnya kan DAU, DAK, apa lagi? Dan pendapatan lain-lain yang salah. Kalau existingnya hari ini dengan asumsi bahwa pendapatan daerah itu yang terbesar dari sisi DBH, ya, untuk biaya pembangunan ya dihilir lah. Hilir Bang ya? Hilir lah. Oh, tahu kan Bang, hilir ternyata kawan-kawan. Karena eksplorasi minyak dan gas kita kan letaknya ada di hilir, Betara, Bramitan, ya. Daerah-daerah itulah.
Yang lahan konsensus juga bagi hasil bang ya di Betara ini. Yang punya Kalau sementara ini Tanjung Jauh Barat pendapatan terbesar dari DBH DBH. untuk biaya pembangunan. Pembangunan. Kalau DAK itu kan ya tergantung daripada lobby pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Sejauh mana dinas-dinas kita mampu meyakinkan pemerintah pusat untuk menarik anggaran yang ada. Kalau DAU kan tahu sendiri, itu untuk gaji pegawai kita. Sebagian untuk yang terbaru ini diwajibkan untuk porsi makan bergizi gratis itu. Oh iya. Ya, arahannya kan begitu. Di samping program-program mandatori yang lain kan begitu. Iya. Itu yang ada. Mungkin nanti kita lanjut ke segmen 2 bang terkait tentang peran dan fungsi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kawan-kawan, itu dari segmen pertama tadi terkait dengan isu pemekaran daerah di Kabupaten Tanjung Barat. Bahwasannya ada informasi yang dari abang kita, Bang Japar menyampaikan bahwasannya itu hanya sekedar wacana, belum ada pembahasan tingkat provinsi atau nasional, dan itu baru wacana-wacana disampaikan oleh media online dan beberapa elit yang tujuannya baik, tujuannya ya pelayanan yang lebih mudah, pembangunannya lebih mudah, tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi kita jangan sampai ada seperti kita terpisah itu karena dipisah-pisahkan. Mungkin tujuan masing-masing pihak itu baik bang ya. Kita nanti lanjut lagi di segmen berikutnya terkait dengan peran DPRD dalam pembangunan di Kabupaten Tanjung Barat. Silakan.